Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurzaki, NRP 15 dari AP7A. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir yang berjudul pengujian hasil las pada rangka engine trainer truk Fuso Mitsubishi 125 PS. Yang pertama, bab 1 latar belakang. Yang melatar belakangi dari laporan tugas akhir saya yaitu yang pertama, sistem pembelajaran praktik mahasiswa di Politeknik Madura, di mana di Politeknik di Madura itu masih kekurangan engine trainer kit atau alat bantu untuk praktek di Politeknik di Madura. Yang kedua, proses pengelasan, yaitu suatu proses penyambungan antara dua logam atau lebih. Yang ketiga, engine trainer sendiri, pengertian engine trainer. Engine trainer di sini sebagai alat bantu praktek mahasiswa di Politeknik Negeri Madura khusus di mata kuliah mekanikal engine, khusus di mata kuliah mekanikal. Yang ketiga, pengertian engine trainer. Di sini yang melatar belakangi alat saya, di mana di Politeknik Negeri Madura ada mata kuliah mekanikal diesel engine, yang dimana membutuhkan alat engine trainer untuk membongkar atau mengetahui beberapa komponen yang ada pada mesin. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh variasi arus dan elektroda terhadap rangka engine trainer Fuso. Yang kedua, bagaimana variasi arus dan elektroda terhadap cacat yang terdeteksi dengan penetran tes. Ada pula tujuan, yaitu satu, mengetahui pengaruh variasi arus dan elektroda terhadap rangka engine trainer Fuso. Yang selanjutnya, mengetahui variasi arus dan elektroda terhadap cacat yang terdeteksi dengan tes penetran. Selanjutnya, mengetahui variasi arus dan variasi elektroda terhadap cacat yang terdeteksi dengan penetran tes. Dari batasan, yang pertama, pengelasan rangka engine trainer hanya menggunakan las SMAW. Yang kedua, pengujian hanya pada uji bending dan penetran. Yang ketiga, variasi pengelasan yang digunakan meliputi variasi arus 70 ampere, 80 ampere, dan 90 ampere, dan consumable elektroda dengan menggunakan kode E6013 dan E7016. Ada pula manfaat. Yang pertama, untuk menunjang mata kuliah praktikum yang berhubungan dengan mesin atau engine. Yang kedua, agar mahasiswa mampu melakukan praktikum pada mesin yang akan digunakan dengan mudah. Yang ketiga, sebagai syarat kelulusan di Politeknik Negeri Madura. Selanjutnya, bab 2, dasar teori. Sebelum saya melakukan pekerjaan membuat engine trainer, ada pula jurnal-jurnal yang saya baca. Yang pertama, cara kerja dan juga fungsi dari setiap komponen yang terdapat di engine atau alat peraga dari Mukhtar tahun 2017. Yang kedua, Aditya dan kawan-kawan pada tahun 2019 telah melakukan penelitian analisa kekuatan las variasi arus dari 120 ampere, 140 ampere, dan 160 ampere. Yang ketiga, Melvin Bismarck Sitorus dan kawan-kawan pada tahun 2017 telah melakukan pengujian penetran tes pada 8 spesimen dan hasilnya 6 spesimen diterima dan 2 spesimen ditolak. Yang terakhir, Nahrudin dan kawan-kawan pada tahun 2015 telah melakukan pengujian dengan spesimen yang berbeda, yaitu yang pertama, tanpa las menghasilkan 68,28 megapascal. Yang kedua, las SAW dengan hasil 76,68 megapascal, dan las SMAW 109,46 megapascal. Selanjutnya, dasar teori. Yang pertama, pengelasan adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyambung dua bagian atau lebih, baik logam yang sejenis maupun tidak sejenis. Elektroda adalah konduktor yang dilalui arus listrik dari satu media ke media yang lain. Maksudnya dari mesin las ke benda kerja. Jenis sambungan ada 5 jenis sambungan dasar pada pengelasan. Kelima jenis sambungan tersebut antara lain butt joint, lap joint, T-joint, edge joint, dan corner joint. Selanjutnya, metode pengujian. Di sini menggunakan 2 metode pengujian, yaitu yang pertama, pengujian kekuatan bending atau kekuatan lengkung adalah tegangan bending terbesar yang dapat diterima akibat pembebanan luar tanpa mengalami deformasi yang besar atau kegagalan. Yang kedua, penetran. Pengujian penetran adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui cacat pada permukaan material ferrous dan non-ferrous. Selanjutnya, diagram alir. Yang pertama, mulai dari identifikasi rumusan masalah. Selanjutnya, studi literatur. Lanjut, perencanaan pembuatan spesimen dengan proses pengelasan dan pengujian. Selanjutnya, penentuan alat yang akan digunakan. Setelah penentuan alat, yaitu perancangan metode pengelasan yang akan digunakan. Setelah itu, pembuatan spesimen pengujian, melakukan pengujian bending dan penetran terhadap spesimen.
Selanjutnya pencapaian dari analisa ini, yang pertama tegangan lengkung pada pengujian bending 80 MPa dan pengujian penetran cacat maksimal 1,5 cm. Jika hasil tidak tercapai dari target pencapaian, maka kembali ke perencanaan pembuatan spesimen dengan proses pengelasan dan pengujian. Jika sudah berhasil mencapai tujuan, maka dilakukan analisa hasil pengujian, kesimpulan dan saran, dan selesai. Selanjutnya ketiga, alat dan bahan. Di sini alat dan bahan yang diperlukan, pertama adalah cairan penetran, mesin bending, jangka sorong, loop meter, apron, las SMAW, gerinda tangan, sarung tangan las, helm las, palu, dan bahannya yang diperlukan yaitu elektroda dan spesimen pengujian. Proses pembuatan alat engine trainer Fuso dan pembuatan spesimen yaitu dilakukan di bengkel Volterra. Ada pula tahap pembuatan spesimen. Yang pertama mempersiapkan desain alat dan bahan. Yang kedua mengukur dan memotong bahan sesuai ukuran yang telah didesain. Yang ketiga melaksanakan proses pengelasan pada bahan yang sudah dipotong sesuai desain. Yang keempat melakukan proses pengelasan sesuai dengan arus yang telah ditentukan. Yang pertama pengujian penetran. Pengujian penetran adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui cacat pada permukaan material ferrous dan non ferrous. Pengujian penetran sering digunakan karena lebih ekonomis dari pengujian lainnya, karena hanya membutuhkan cairan pengujian yang harganya tidak terlalu mahal. Dan pengujian penetran juga mudah dilakukan jika dibandingkan dengan pengujian lainnya, karena cukup menyemprotkan cairan ke benda kerja yang akan diuji sesuai dengan panduan yang ada pada standar. Yang kedua pengujian bending. Pengujian bending atau tekuk merupakan salah satu bentuk pengujian untuk menentukan kualitas suatu material secara visual atau kasat mata. Selain itu, pengujian bending digunakan untuk mengukur kekuatan material akibat pembebanan pada sambungan las, baik di weld metal maupun heat affected zone atau zona yang terpengaruh panas. Selanjutnya tabel variasi arus dan elektroda. Di sini saya akan menggunakan ampere 70, 80, dan 90 dengan menggunakan elektroda E60 dan E70. Di sini saya akan membuat 6 material spesimen. Selanjutnya jadwal pengujian. Yang pertama, kegiatan pertama dan di minggu pertama perencanaan pembuatan spesimen dengan proses pengelasan dan pengujian. Selanjutnya penentuan alat yang digunakan. Di minggu kedua, kegiatan selanjutnya adalah perencanaan metode pengelasan yang akan digunakan. Yang keempat, pembuatan spesimen. Di minggu keempat, kegiatan kelima yaitu pengujian bending dan penetran. Di minggu keenam dan kegiatan keenam adalah mengolah data hasil pengujian. Selanjutnya analisa hasil pengujian. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Perancangan pengujian las SMAW pada rangka engine trainer. Yang pertama analisa perancangan pengelasan. Pengelasan yang digunakan pada engine trainer Fuso di Politeknik Negeri Madura menggunakan las SMAW dan menggunakan elektrode dengan kode E6013. Yang kedua, menggunakan variasi ampere dan variasi elektroda. Variasi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan setiap sambungan pengelasan yang dilakukan inspeksi baik secara non-destruktif maupun secara destruktif. Selanjutnya proses pembuatan spesimen. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya potong bahan. Di sini saya menggunakan bahan pipa holo mild steel low carbon ST44 sepanjang 15 cm sebanyak 12 biji. Selanjutnya membuat groove pada bahan uji. Lalu melakukan proses pengelasan pada benda uji dengan variasi ampere. Dan tidak lupa menggunakan variasi elektroda. Selanjutnya potong pipa holo menjadi 4 bagian dengan menggunakan gerinda seperti gambar yang ada di samping. Selanjutnya meratakan permukaan spesimen yang ada hasil pengelasan dengan menggunakan gerinda. Lalu melakukan pengujian sesuai standar operasional. Yang terakhir, catat hasil dan melakukan analisa data. Selanjutnya pengujian penetran. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, bersihkan permukaan benda uji. Yang ketiga, mengaplikasikan penetran. Lalu
Yang keempat, bersihkan cairan penetran pada permukaan benda uji menggunakan cleaner. Yang kelima, menyemprotkan cleaner develop. Yang kelima, menyemprotkan cairan developer. Yang keenam, mengamati indikasi permukaan yang telah dilakukan pengujian penetran. Yang ketujuh, membersihkan cairan developer pada permukaan menggunakan cleaner supaya benda uji atau spesimen kembali bersih. Selanjutnya, pengujian bending. Yang pertama dilakukan yaitu menyalakan mesin bending yang dimana telah dinyalakan oleh teknisi sendiri. Yang kedua, mengatur jarak penumpu jig. Yang kedua, mengatur jarak penumpu atau jig. Yang ketiga, setting program sesuai ukuran benda uji yang dimana sudah diprogram oleh teknisi. Yang keenam, mengamati hasil pengujian. Yang ketujuh atau yang terakhir, catat dan mengolah data. Selanjutnya, hasil pengujian bending. Di sini ada tabel yang dimana menunjukkan hasil pengujian bending dengan variasi arus dan variasi elektroda. Yang pertama, elektroda E6013 dengan variasi ampere 70 menghasilkan 25,47 MPa. Yang kedua, elektroda E6013 dengan ampere 80 ampere menghasilkan 35,52 MPa. Yang ketiga, dengan elektroda E6013 dengan variasi ampere 90 menghasilkan 35,35 MPa. Yang keempat, variasi elektroda E7016 dengan variasi ampere 70 menghasilkan 23,44 MPa. Yang kelima, variasi elektroda 7016 dengan variasi ampere 80 menghasilkan 33,71 ampere. Menghasilkan 33,71 MPa. Yang keenam, dengan variasi elektroda E7016 dan variasi ampere 90 menghasilkan 28,76 MPa. Di sini terlihat jika variasi E7016 dengan variasi ampere 90 lebih kecil daripada E7016 dengan variasi 80 ampere dikarenakan adanya peleburan elektroda yang kurang maksimal. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, penggunaan elektroda dan variasi ampere dapat mempengaruhi hasil pengelasan. Yang kedua, hasil pengelasan tidak mengalami cacat yang harus reject dengan penetran test dengan menggunakan ASME kode section 5 strip artikel 6 dan ASME kode section 8 di 4.1 dan bending test dengan menggunakan ASME section 9 tahun 2015. Yang ketiga, variasi elektroda dengan ampere. Yang ketiga, variasi elektroda dan ampere mempengaruhi nilai bending dengan nilai maksimum 35,52 MPa yang menggunakan elektroda E6013 dan pada variasi ampere 90. Ada belasaran. Yang pertama, adanya variasi dalam posisi pengelasan. Yang kedua, dalam pengujian pengelasan dapat menggunakan metode lainnya seperti magnetic test, tensil test, dan lainnya. Selanjutnya, dokumentasi pengelasan, di mana ada foto pertama yaitu proses pengelasan. Saya ada di bilik pengerjaan ini, ada di gedung bengkel Politeknik Negeri Madura yang saya kerjakan di bilik 13. Dan di sini saya mengetahui ampere yang saya gunakan menggunakan tang ampere. Ada yaitu menggunakan ampere 70, 80, dan 90. Dokumentasi selanjutnya yaitu hasil pengelasan, hasil pengujian bending, dan hasil penetran. Di sini bisa dilihat bahwa dari hasil pengelasan terlihat matang, tapi ternyata saat di bending ada satu spesimen yang tidak terlalu maksimal. Yang kedua, hasil pengujian bending, di mana dari semua hasil bending sudah saya amati tidak ada indikasi crack atau sobek di spesimen yang telah saya lakukan pengujian bending. Yang ketiga adalah hasil pengujian penetran, di mana di sini terlihat tidak ada cacat atau indikasi penetran yang berada pada spesimen saya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf dan terima kasih.